Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Rivaldi dari kelas 12 MIPA 3, absen 25, asal sekolah SMA Negeri 80 Jakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum baling-baling genetika penyimpangan semu hukum Mendel berupa atavisme. Tujuan dari praktikum ini apa sih? Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui peristiwa atavisme pada persilangan kucing bulu putih ekor pendek dengan kucing bulu coklat ekor panjang, serta perbandingan fenotip pada keturunan tersebut. Landasan teori hukum Mendel yang diciptakan oleh Gregor Johann Mendel membahas mengenai pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya yang memiliki suatu pola. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas dan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Namun, ada beberapa kasus dari persilangan gen yang tidak menghasilkan fenotip yang sesuai dengan kedua hukum Mendel. Rasio fenotip tersebut menyimpang dari yang ditetapkan dalam hukum Mendel. Tetapi, bukan berarti rasio ini bukan bagian dari hukum Mendel. Hasil dari rasio ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Dan salah satu contohnya adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah 4 bentuk jengger ayam, yaitu single, pea, walnut, dan rose. Bentuk dari jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, melainkan interaksi dari dua gen. Persilangan ayam yang memiliki jengger rose R besar, P kecil, dengan ayam berjengger P, R kecil, P besar, akan menghasilkan keturunan F1 100% berjengger walnut R besar, P besar, P kecil. Hasil perkawinan sesama F2 akan menghasilkan keturunan F dengan perbandingan fenotip walnut banding rose banding P banding single, yaitu 9:3 banding 1. Selanjutnya, daripada lama-lama, langsung saja kita ke lembar praktikumnya. Oke, langsung saja kita membahas pada lembar praktikum kali ini. Pada lembar praktikum disebutkan bahwa pada persilangan kucing bulu putih ekor pendek, yaitu S besar, B kecil dengan kucing bulu coklat ekor panjang, S kecil, B besar. Lalu didapatkan parental satunya, yaitu S besar, B kecil disilangkan dengan S kecil, B besar. Lalu didapatkan gametnya, yaitu S besar, B kecil dengan S kecil, B besar. Lalu gamet ini disilangkan, lalu mendapatkan fenotip 1, yaitu S besar, S kecil, B besar, B kecil. Nah, ini merupakan susunan gen dari kucing bulu putih ekor pendek. Lalu ditanyakan bagaimana sih perbandingan F2-nya. Nah, untuk mengetahui perbandingan F2, kita harus menyilangkan F1 itu sendiri. Kan di sini F1
S besar S kecil, B besar B kecil. Dibuatlah parental duanya, S besar S kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan S besar S kecil, B besar B kecil. Lalu setelah disilangkan menghasilkan 4 gamet, yaitu S besar B besar, S besar B kecil, S kecil B besar, dan S kecil B kecil. Nah, dapat kita ketahui bahwa masing-masing indukan itu memiliki 4 gamet. Maka dapat kita gambarkan dalam bentuk baling-baling genetika sebagaimana gamet-gamet tersebut. Oke, langsung saja kita membuat baling-baling genetikanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat baling-baling genetikanya. Cara mudah membuat baling-baling genetika. Sekarang kita akan membuat baling-baling genetikanya. Baling-baling genetika ini dibuat sebagai alat untuk melakukan uji coba pada praktikum baling-baling genetika penyimpangan semu hukum Mendel. Baling-baling genetika ini pun berguna untuk menemukan pasangan antar gamet dan juga dapat memudahkan kita dalam melakukan uji coba praktikum baling-baling genetika penyimpangan semu hukum Mendel ini. Oke, langsung saja ke alat dan bahan-bahannya. Alat yang digunakan yaitu gunting, spidol, staples, penggaris, dan bahan-bahannya yaitu kardus bekas, peniti, tusuk gigi, dan karet gelang. Setelah alat dan bahan-bahannya sudah disediakan, maka kita siap membuat baling-baling genetikanya. Oke, sekarang kita waktunya membuat baling-baling genetikanya. Langkah yang pertama yaitu bentuk kardus ini menjadi persegi panjang menggunakan spidol dan penggaris dengan masing-masing panjang 16 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, ini dibuat 2 pasang persegi panjang. Nah, setelah dibentuk menjadi persegi panjang, setelah itu kita potong kardus yang sudah dibentuk ini menggunakan gunting. Setelah terpotong menjadi 2 pasang atau 4 bagian, lalu dipisahkan menjadi sepasang-sepasang seperti ini. Setelah sepasang-sepasang, kemudian ditusuk bagian tengahnya untuk dilubangi menggunakan peniti pada masing-masing kardus. Setelah dilubangi menggunakan peniti, lalu ditusuk kembali menggunakan tusuk gigi untuk memperbesar lubang tersebut. Setelah ditusuk seperti ini, lubang yang ada di tengah akan sedikit membesar. Setelah itu, kardus yang sudah dilubangi tadi dibuat menjadi baling seperti ini. Lalu di staples pada bagian pasangan baling-baling agar merekat. Selanjutnya, setelah di staples dan menjadi baling-baling seperti ini, kemudian baling-baling ini
kita beri karet di bagian belakangnya, bagian sini, agar baling-balingnya itu dapat berputar dan diam di tengah-tengah tusuk gigi ini. Setelah menjadi baling-baling seperti ini, selanjutnya kita tulis gamet pada bagian masing-masing sisi, pada bagian ujung-ujung baling-baling ini. Setelah diberi gamet pada masing-masing ujung baling-baling, selanjutnya kita tusukkan baling-baling ini ke alasnya. Dengan begini, baling-baling genetika sudah didapatkan. Setelah menjadi baling-baling seperti ini, selanjutnya kita akan mencari pasangan antar gamet pada baling-baling ini untuk membandingkan antara uji coba menggunakan baling-baling ini dengan data di lembar praktikum tadi. Sekarang cara menentukan pasangan antar gamet. Nah, bagaimana sih cara melakukan uji cobanya dengan baling-baling genetika ini? Langkah pertama, kita bisa sejajarkan baling-baling ini seperti ini, lalu kita putar secara bersamaan. 1, 2, 3. Nah, jika baling-balingnya seperti ini masih belum bisa dimasukkan dalam perbandingan, karena gamet yang ini bisa saja bertemu dengan ini, atau gamet ini bertemu dengan yang ini. Oleh karena itu, kita harus mensejajarkannya lagi, lalu kita putar lagi. 1, 2, 3. Nah, jika seperti ini, kita bisa tahu bahwa gamet yang kiri menunjukkan S kecil B kecil, dan gamet yang kanan menunjukkan S kecil B kecil, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Tadi kita mendapatkan pasangan genotip S kecil B kecil B kecil, sehingga fenotip yang didapatkan ialah bulu putih, ekor panjang. Nah, itu kita tandai satu percobaan yang berhasil. Lakukan kembali memutari baling-baling hingga 96 putaran. Nah, ini saya lakukan sebanyak 96 kali hingga menemukan perbandingan antara bulu coklat ekor pendek banding bulu putih ekor pendek banding bulu coklat ekor panjang banding bulu putih ekor panjang. Ketika ini semua dijumlah seperti ini, lalu saya samakan. Saya bagi masing-masing, saya bagikan 7. Kemudian akan ditemukan 9,28 banding 3,42 banding 3,28 banding 1,14. Kemudian karena itu semua sudah mendekati dengan konsep awalnya yang ada pada landasan teori yang kita gunakan di awal tadi, seperti ini, mendekati hasil dari konsep awalnya yaitu 9:3 banding 3 banding 1, maka itu termasuk percobaan yang berhasil. Kesimpulan, setelah kita melakukan persilangan dengan mengisi data pada lembar praktikum, lalu kita mengujinya kembali menggunakan baling-baling genetika yang sudah kita buat tadi dengan cara memutarnya hingga beberapa kali hingga gamet yang ada pada ujung-ujung baling saling bertemu dan sejajar. Lalu kita hitung banyaknya pasangan yang sudah sejajar tadi
setelah kita melakukan perbandingan pada hasil uji coba baling-baling genetika, perbandingan yang didapat hampir serupa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.